Halo, perkenalkan nama saya Irasa Pradani Mayang-Yasina. Saya biasa dipanggil Mayang. NIM saya 23010121120043. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rati Pradipta Listia Wismaya dengan NIM 230101211200037 dari kelompok 6 Statistika kelas A. Perkenalkan, saya Faisal Radiansyah dengan NIM 23010121200054 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afif Aldi dengan NIM 23010121112040 dari kelas peternakan A, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. NIM saya 23010121200041. Saya Evi Chandra Dewi dengan NIM 23010121120003 dari kelompok 6 peternakan A. Perkenalkan, saya Nila Adelia Putri dengan NIM 230101211200057. Pendahuluan. Statistik memainkan peran penting dalam penelitian, baik dalam membangun model, membangun hipotesis, pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, perencanaan penelitian, identifikasi sampel, dan analisa data dalam banyak kasus. Pengolahan dan analisa data tidak dapat dipisahkan dari penerapan metode dan metode statistik tertentu. Kehadirannya dapat memberikan titik tolak untuk memaknai hubungan yang terjadi. Statistik dapat digunakan sebagai alat untuk melihat apakah hubungan kualitas antara dua atau lebih variabel memang benar berkorelasi dalam hal kualitas eksperimental, atau jika hubungan hanya acak atau acak. Di dalam statistik deskriptif, kita selalu mengusahakan agar data dapat disajikan dalam bentuk yang lebih berguna, lebih mudah dipahami, dan lebih cepat dimengerti. Jika data yang ada hanya sedikit, kita tidak mengalami kesulitan untuk membaca dan mengerti angka-angka itu. Tetapi apabila data yang tersedia banyak sekali jumlahnya, maka untuk mengerti data tersebut kita akan mengalami kesulitan. Untuk memudahkannya, data harus disusun secara sistematis atau teratur dalam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan daftar nilai data, bisa dari nilai individual maupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu, disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Untuk menentukan distribusi frekuensi, kita harus memahami array, rentang kelas, jumlah kelas, interval kelas, limit atas maupun limit bawah kelas, batas atas maupun batas bawah kelas, dan titik tengah kelas. Array merupakan pengurutan data mulai dari data paling terkecil hingga data paling terbesar. Angka tersebut harus dibulatkan terlebih dahulu. Rentang adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Cara menentukan rentang adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jumlah kelas adalah total dari kelas yang terdapat di dalam tabel. Kelas merupakan kelompok atau variabel dari suatu data acak. Cara menentukan kelas dari array menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Interval kelas merupakan selang yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Cara menentukan interval kelas bisa menggunakan rumus R dibagi K atau rentang kelas dibagi jumlah kelas. Limit merupakan batas atas maupun batas bawah dalam kelas. Limit atas adalah batas ditambah 0,5,
Sedangkan limit bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Titik tengah kelas atau tanda kelas merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Cara menentukan titik tengah adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Contoh soal dan pembahasan. Distribusi frekuensi. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah. Data ini belum tersusun secara numerik. Sebagai contoh, data mengenai tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama siswa. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik atau urutan turun. Bentuk penyajian seperti ini disebut array. 1. Pembuatan array. Contoh array seperti berikut. Berikut tinggi badan 40 mahasiswa pada kelas A peternakan. Cara pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan array. Yang pertama, nilai tertinggi 195 dan terendah 159. Jadi ranknya 195 dikurangi 159 sama dengan 36. 2. Tetapkan jumlah kelas. Dalam hal ini diambil 6. 3. Lebar interval kelas D sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. 4. Diambil bilangan 159 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. 5. Selanjutnya, limit bawah untuk kelas kedua adalah 159 ditambah 6 sama dengan 165. Limit bawah kelas ketiga, 165 ditambah 6 sama dengan 171 dan seterusnya. Yang keenam, limit atas kelas interval yang bersesuaian dengan 164 untuk kelas pertama, 170 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Yang terakhir, gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Ini contoh tabelnya. 2. Rentang atau rank. Rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Cara menentukan rank dari tabel adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. R sama dengan 195 dikurangi 159 sama dengan 36. Jika ingin menentukan rentang idealnya, maka dilakukan pembulatan. Jadi, rank pada tabel adalah 36. 3. Jumlah kelas. Jumlah kelas di sini adalah total dari kelas yang ada di tabel. Kelas adalah kelompok data atau variabel dari suatu data acak. Cara menentukan kelas dari array adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah jumlah total kelas. Jadi K sama dengan 6,28679767 dibulatkan menjadi 6. Jadi jumlah kelas yang terdapat pada tabel sebanyak 6 kelas. 4. Interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Cara menentukan interval kelas dari tabel adalah I sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. I sama dengan 36 dibagi 6, I sama dengan 6. Jadi interval kelas yang terdapat pada tabel adalah 6. 5. Limit atas dan bawah. Limit atas adalah batas atas ditambah 0,5, sedangkan limit bawah dikurang 0,5. Cara menentukan limit atas dan limit bawah dari tabel adalah contohnya pada kelas pertama. Limit atas sama dengan ujung atas ditambah 0,5. Limit atas sama dengan 164 ditambah 0,5 sama dengan 164,5. Sedangkan untuk limit bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5. Limit bawah sama dengan 159 dikurangi 0,5 sama dengan 158,5. 6. Batas atas dan bawah. Batas atas adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan tanda min, sedangkan batas bawah adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri tanda min. Untuk batas atas yang di blok warna hitam dan batas bawah warna merah. 7. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah tanda kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Cara menentukan titik tengah pada tabel adalah titik tengah sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Titik tengah pada kelas pertama 159 ditambah 164 dibagi 2 sama dengan 161,5.
Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Dalam statistik, histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Kemudian, langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, membuat garis horizontal dengan menggunakan skala berdasarkan pada unit pengukuran data. Kemudian, membuat garis vertikal dengan menggunakan skala frekuensi. Yang ketiga, menggambarkan grafik batang, tingginya sesuai dengan frekuensi setiap kelas interval. Yang keempat, jika terdapat batasan spesifikasi yang ditentukan oleh customer atau pelanggan, maka tariklah garis vertikal sesuai dengan spesifikasi tersebut. Ini adalah salah satu contoh histogram. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan histogram. Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dan sebaran suatu data. Di sini sudah ada tabel frekuensi, dan cara membuat histogram adalah dengan membuat garis vertikal dan garis horizontal terlebih dahulu. Dengan di sini sumbu F frekuensi, di sini sumbu X. Di sini kita menuliskan frekuensi dari angka terkecil, yaitu 2, terus 5, 6, 7, 8. Dan di sini kita tuliskan dengan mengambil batas bawah dikurangi 0,5. Di sini berarti ada 159,5. Di sini ada 162,5. Di sini ada 165,5. Di sini ada 167,5. Di sini 171,5. Di sini 174,5. Dan yang terakhir di sini diambilkan dari batas atas ditambah 0,5 di 177,5. Dengan cara di sini 160 sama 162 ini kan ini. Jadi ini diambil 5. Kita garis sampai 5. Di sini 162 itu frekuensinya 7 sampai 7. 165 frekuensinya 2 sampai sini. 167 frekuensinya 6. 171 frekuensinya, ya Allah dek. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Poligon berwujud garis kurva yang saling berhubungan, di mana garis kurva tersebut titik tengah diagram batang histogram satu sama lain untuk menghubungkannya. Cara atau langkah-langkah membuat poligon frekuensi. Buatlah titik kelas dengan cara nilai ujung bawah kelas plus nilai ujung atas kelas. Buatlah tabel distribusi yang mutlak disertai dengan kolom tambahan berapa kolom titik tengah kelas tersebut. Buat grafik poligon frekuensi dengan melihat data pada tabel distribusi frekuensi. Buatlah tabel distribusi frekuensi mutlak dengan menambahkan kolom titik tengah kelas.
Buat grafik polygon frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan mengenai materi poligon frekuensi. Di sini sudah ada contoh soal dan di sini ada sebuah tabel. Tabel ini memuat mengenai nilai ulangan 100 siswa. Sebagai contoh, di sini nilai 55 sampai 59 ini didapatkan oleh 7 siswa, nilai 60 sampai 64 didapatkan oleh 12 siswa, nilai 65 sampai 69 didapatkan oleh 23 siswa, dan nilai 70 sampai 74 didapatkan oleh 21 siswa, dan seterusnya. Oke, sebelum kita membuat poligon frekuensi, kita harus tahu dulu nih istilah-istilah apa aja yang ada di daftar distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada batas kelas. Batas kelas bawah yang didapat dari tabel di sini yaitu 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Selanjutnya, batas kelas atas yang didapat dari tabel di sini yaitu 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Dan yang kedua di sini ada tepi kelas. Tepi kelas bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5 dan pada tabel ini didapatkan tepi kelas bawahnya itu 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, dan 89,5. Selanjutnya, tepi kelas atas yaitu batas atas dikurangi 0,5 dan pada tabel di sini didapatkan tepi kelas atasnya yaitu 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan 94,5. Selanjutnya yaitu titik tengah kelas. Gimana sih cara dapetin titik tengah kelas? Yaitu dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Dan pada tabel di sini kita dapatkan titik tengah kelasnya yaitu 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Nah, ini dia contoh poligon frekuensi yang sudah dibuat berdasarkan tabel distribusi yang ada di sini. Seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, pada bagian garis datar yang ada di poligon ini itu tertulis titik tengah kelas yaitu 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Dan di sini terdapat garis yang sudah diberi titik-titik, ini titik frekuensinya. Yaitu ada 7, 12, 23, 21, 18, 10, dan 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Berikut adalah contoh dari tabel distribusi relatif. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Langkah membuat OGIF: 1. Membuat tabel frekuensi kumulatif. 2. Memahami data, lalu membuat OGIF. Dan ini merupakan contoh OGIF, baik OGIF positif maupun OGIF negatif. OGIF negatif hasil frekuensi kumulatif lebih dari, sedangkan OGIF positif hasil frekuensi kumulatif kurang dari. Kesimpulan, dari materi hingga contoh dan pembahasan soal di atas, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi yang telah dipraktikkan, mulai dari distribusi frekuensi yang terdiri dari pembuatan array, rentang kelas, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan atas kelas, batas bawah dan atas kelas, dan titik tengah kelas, serta dapat membuat grafik histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan OGIF dengan baik dan benar.